Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul ini dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang sistem visual. Dan untuk bab pertama, saya akan menjelaskan tentang stimulus visual. Stimulus visual bisa termasuk ke dalam mata karena adanya cahaya yang dipantulkan dari benda-benda di sekitar kita, sehingga kita bisa melihat benda-benda tersebut. Cahaya dapat didefinisikan sebagai gelombang energi elektromagnetika yang panjangnya sekitar 380 sampai 760 nanometer miliar meter. Panjang gelombang ini dapat direspon oleh sistem visual manusia. Terdapat panjang gelombang yang tidak dapat dijangkau oleh sistem visual manusia, seperti gelombang inframerah atau ultraviolet yang panjang gelombangnya melebihi kapasitas yang dimiliki manusia. Dua unsur penting yang dalam cahaya yaitu panjang gelombang dan intensitasnya. Panjang gelombang berperan penting dalam mempersepsikan warna, sedangkan intensitas berperan penting dalam mempersepsikan gelap terang. Cahaya memiliki intensitas yang sama tetapi memiliki panjang gelombang yang berbeda, akan menimbulkan brightness yang berbeda. Mungkin itu saja dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu tentang anatomi sistem visual. Yang pertama, bagian luar. A. Bulu mata. Bulu mata yaitu rambut-rambut halus yang terdapat di tepi kelopak mata. Yang B. Alis mata yaitu rambut-rambut halus yang terdapat di atas mata. Lalu yang C. Kelopak mata. Kelopak mata merupakan dua buah lipatan atas dan bawah kulit yang terletak di depan bulbus okuli. Yang D. Kelenjar air mata. Kelenjar ini adalah kelenjar di mata yang mengeluarkan air mata. Lalu yang E. Kelenjar meibom. Kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang digunakan bersama dengan air mata. Dan yang kedua adalah bagian luar. Yang pertama, konjungtiva. Konjungtiva adalah membran tipis bening yang melapisi permukaan bagian dalam kelopak mata dan menutupi bagian depan sklera atau bagian putih mata, kecuali kornea. Yang B, sklera. Sklera merupakan selaput jaringan ikat yang kuat dan berada pada lapisan terluar mata yang berwarna putih. Yang C, kornea mata. Kornea merupakan selaput yang tembus cahaya. D. Koroid. Koroid adalah selaput tipis dan lembab yang merupakan bagian belakang tunika foskulosa atau lapisan tengah dan sangat peka oleh rangsangan. E. Iris merupakan diafragma yang terletak di antara kornea dan mata. F. Pupil adalah bagian di tengah mata yang berbentuk bulat dan berwarna hitam. G. Lensa mata adalah bagian mata yang terletak di belakang iris dan berwarna transparan. H. Retina atau selaput cahaya adalah selapis tipis yang terletak pada bagian belakang dari bola mata, vertebrata, dan cephalopoda. I. Aqueous humor adalah suatu cairan jernih yang mengisi bilik mata depan dan belakang. Mekanisme sistem visual. Yang pertama, cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. Yang kedua, lensa mata kemudian memfokuskan cahaya bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina mata. Kemudian ujung syaraf penglihatan di retina menyampaikan benda tersebut ke otak.
Lalu otak kemudian memproses bayangan benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda. Yang terakhir yaitu mengenai kerusakan-kerusakan pada sistem visual. Yang pertama yaitu skotoma dan kompresi adalah adanya titik buta atau blind spot pada lapang padang yang menghalangi penglihatan. Skotoma dapat mengenai satu atau kedua mata kita. Titik buta dapat berada di tengah atau di tepi pada lapang pandang penglihatan. Kondisi ini dapat bersifat sementara ataupun permanen. Titik buta sementara dapat menjadi tanda timbulnya sakit kepala migrain, atau mungkin tanda adanya masalah kesehatan lain yang lebih serius yang dapat menyebabkan kebutaan. Yang kedua itu blind sight. Blind sight merupakan penglihatan buta. Adalah kemampuan pasien untuk merespons stimulus visual dalam skotomanya, meskipun memiliki kesadaran yang didasari terhadap stimulus tersebut. Contohnya, seseorang merasa dapat menjangkau dan memegang objek dalam skotomanya, sementara ia sama sekali tidak dapat melihat objek. Yang ketiga yaitu kerusakan pada arus dorsal dan arus ventral. Menurut Urgelleider dan Miskin, 1. Kerusakan pada arus dorsal akan mengakibatkan kinerja yang buruk pada tes lokasi dan gerakan atau persepsi spesial visual. Yang kedua, kerusakan pada arus ventral menunjukkan hasil yang buruk pada tes rekognisi visual yang melibatkan kesadaran verbal yang merupakan kesadaran yang disadari. Sedangkan menurut Godley dan Miller, 1. Kerusakan pada sistem dorsal mendistrupsi perilaku yang dipandu secara visual, tapi tidak mendistrupsi persepsi visual yang disadari. Yang kedua, kerusakan pada sistem ventral